Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Ilham Ramadan, NRP 2242158. Saya akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, latar belakang. Sentralisasi adalah sistem di mana keputusan utama dikendalikan oleh manajemen tingkat atas atau pusat perusahaan. Dan desentralisasi adalah sistem di mana pengambilan keputusan didistribusikan ke unit-unit atau cabang yang lebih kecil dalam organisasi. Yang pertama, desentralisasi. Sentralisasi adalah proses di mana otoritas, keputusan, dan kontrol dalam sebuah organisasi dikondisikan ke dalam satu tingkat manajemen yang lebih tinggi, seringkali di tingkat puncak. Ciri-ciri sentralisasi: pengambilan keputusan terpusat, yaitu keputusan penting diambil oleh manajemen puncak. Yang kedua, standarisasi. Proses dan prosedur cenderung distandarisasi di seluruh organisasi. Yang ketiga, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi terutama yang mengalir dari atas ke bawah. Kelebihan sentralisasi di perusahaan: pengambilan keputusan yang konsisten, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan strategis. Yang kedua, kontrol yang lebih baik, yaitu memungkinkan manajemen puncak untuk memantau dan mengendalikan operasi perusahaan dengan lebih efektif. Yang ketiga, efisiensi dalam meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan duplikasi upaya dan menyederhanakan proses. Dan terakhir, dapat menghemat biaya operasional karena adanya pemusatan beberapa bidang. Kekurangan sentralisasi di perusahaan, yaitunya kurangnya fleksibilitas, yaitu dapat membuat perusahaan kurang responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Yang kedua, kurangnya inovasi, dapat menghambat inovasi karena karyawan di tingkat bawah kurang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, motivasi karyawan yang rendah, dapat menurunkan motivasi karyawan karena mereka kurang memiliki kontrol atas pekerjaan mereka. Yang terakhir, dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Desentralisasi. Desentralisasi adalah proses pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari manajemen puncak ke tingkat manajemen yang lebih rendah atau ke unit-unit bisnis yang lebih kecil. Ini berarti bahwa karyawan di berbagai tingkatan organisasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Ciri-ciri desentralisasi dalam perusahaan, yaitu pendelegasian wewenang. Wewenang pengambilan keputusan didistribusikan ke seluruh organisasi. Yang kedua, otonomi. Unit-unit bisnis atau departemen memiliki otonomi untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, partisipasi. Karyawan di berbagai tingkatan organisasi dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, fleksibilitas. Organisasi lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Kelebihan desentralisasi dalam perusahaan: peningkatan efisiensi. Pengambilan keputusan lebih cepat karena dilakukan di tingkat yang lebih rendah. Peningkatan motivasi karyawan. Karyawan merasa lebih dihargai dan memiliki terhadap perusahaan. Yang ketiga, peningkatan inovasi karyawan. Di tingkat yang lebih rendah, lebih dekat dengan pelanggan dan pasar sehingga dapat menghasilkan ide-ide baru. Yang keempat, pengembangan manajerial. Memberikan kesempatan bagi manajer tingkat bawah untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan. Yang kelima, lebih responsif terhadap pasar lokal. Unit bisnis di daerah dapat menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pasar lokal. Kekurangan desentralisasi dalam perusahaan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antara unit-unit bisnis dan departemen. Yang kedua, keputusan yang tidak konsisten dapat menyebabkan keputusan yang tidak konsisten di seluruh organisasi. Yang ketiga, potensi konflik dapat menyebabkan konflik antara unit-unit bisnis atau departemen. Yang keempat, membutuhkan manajer yang kompeten, yaitu desentralisasi membutuhkan manajer di tingkat bawah yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Kesimpulan, tidak ada sistem yang ideal secara universal. Pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik.
Banyak entitas yang mengharapkan kombinasi dari kedua sistem mencari keseimbangan yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Dalam konteks Indonesia, dinamika antara sentralisasi dan desentralisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Secara singkat, sentralisasi menekankan pada kesatuan dan kontrol, sementara desentralisasi menekankan pada partisipasi dan responsivitas. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.